tentang Malaysia, belajar tentang Malaysia itu ternyata banyak komen-komen juga ya. Ada yang komen positif, komen negatif, ada yang menghujat. Saya diumpat ya dalam bahasa, ada juga itu kata-kata yang sangat kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video saya akhir-akhir ini cukup lumayan ramai dan komentarnya sebagian ada juga yang menghujat atau mengumpat. Kalau menurut pandangan saya, video-video saya ketika saya membuat video tentang Indonesia dan Malaysia, di dalam video tersebut saya sering mengucapkan ada kalanya kita belajar dari Malaysia dari segi hal yang positif. Kalau menurut pandangan saya, kita belajar dengan siapapun asalkan positif itu nggak masalah ya. Tapi ketika saya membuat video untuk belajar hal baik dari Malaysia, dari segi apapun lah hal yang positif di Malaysia, selama saya tinggal dan bekerja di sini, saya selalu melihat hal-hal positif di sini yang belum diterapkan di Indonesia. Nah, di situ saya membuat pernyataan. Di Malaysia loh seperti ini, di Malaysia loh seperti ini, ada kalanya kita juga bisa seperti di Malaysia. Jadi kalau pendapat saya nggak ada yang salah. Tapi anehnya masih ada orang yang memotong-motong video saya, kemudian dibuat konten, kemudian untuk membenci saya. Kadang-kadang saya heran ya, tujuan dan maksudnya itu seperti apa. Kalau video tentang berlomba-lomba untuk hal yang baik, bersaing, menuju kemajuan bersama-sama, saya rasa nggak ada yang salah loh kalau kita belajar dari negara tetangga, Singapura, Thailand, Malaysia, nggak ada masalah. Lalu masalahnya di mana? Kenapa kalian suka mengumpat, menghujat, seolah-olah tidak terima, seolah-olah negara kita itu sempurna dan tak perlu belajar dari negara apapun. Ini pernyataan yang salah. Tapi di sebalik itu, saya paham. Mungkin kalian sering menonton konten-konten hoak tentang Indonesia dan Malaysia, di mana konten tersebut yang tidak menunjukkan wajah, tapi selalu membuat video provokasi mengadu domba. Ini sangat disayangkan. Dan subscribernya jumlahnya ratusan ribu. Setiap hari upload video, yang nonton puluhan ribu, 70 ribu, ratusan ribu. Semuanya beritanya hoax tentang Malaysia. Kenapa ya? Kenapa suka membodohi masyarakat kita sendiri dengan konten-konten yang bohong sehingga menimbulkan perpecahan, sehingga menimbulkan perselisihan di media sosial antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Ketika ada konten kreator yang membuat video tentang hal positif dari Malaysia, seolah-olah netizen juga tidak terima. Kenapa harus mencontoh Malaysia? Begini sahabat-sahabatku semua, saya akan jelaskan. Mencontoh dari negara tetangga, tak kisah dari negara manapun, Malaysia, Brunei, Singapura, asalkan hal positif wajib kita tiru. Kita tak perlu jauh-jauh belajar dari negara Korea, Jepun, Australia, Eropa, tak perlu. Kita cukup belajar dari negara yang berdekatan yang ada di Asia Tenggara ini. Mana yang lebih maju, kita contoh. Nanti ada juga yang berkomentar, kamu suruh mencontoh belajar dari negara kecil. Kamu ini salah besar. Pasti ada yang berkomentar seperti itu. Bro, kita kalau mau belajar itu tidak pandang negara besar atau negara kecil. Kita jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka akan menghambat kemajuan negara kita. Di Malaysia, saya melihat sendiri fakta-fakta yang ada di Malaysia. Sistem pembangunan infrastruktur di Malaysia ini begitu sangat-sangat maju
dibandingkan di negara kita. Padahal di negara kita setiap tahunnya anggaran pembangunan itu juga ada. Tapi sayangnya kadang-kadang anggaran pembangunan tersebut tidak sepenuhnya dibuat pembangunan. Ada juga oknum-oknum yang suka masih korupsi. Ini sangat disayangkan. Dan yang membuat saya heran, banyak juga para pelajar-pelajar dari Indonesia yang studi tour di Malaysia. Ketika mereka sampai di Malaysia, mereka mengungkapkan fakta-fakta yang di Malaysia seperti apa, ya kan? Mereka juga sangat kagum dengan kedisiplinan di sini. Terus kemudian pengelolaan tata kotanya yang sangat teratur, sangat rapi, sehingga para pelancong pun ketika datang ke Malaysia begitu sangat nyaman. Dan bahkan Malaysia merupakan salah satu negara yang ramah wisatawan. Wow, luar biasa. Malaysia juga satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling mendapat kunjungan wisatawan yang paling terbanyak. Nomor 1 di Asia Tenggara. Luar biasa kan? Jadi tidak ada salahnya ya. Ini bukan wajib, tidak ada salahnya kalau kita belajar dari hal-hal positif yang ada di Malaysia. Jadi kalau ada orang yang membuat video tentang wah di Malaysia itu bagus, keren gitu, harusnya didengar ya, oh apa sih yang membuat Malaysia begitu membuat para orang-orang dari luar sangat kagum. Jadi harus didengar poinnya di mana, bukan justru malah menghujat yang membuat video. Ini sangat disayangkan ya. Bahkan ada salah satu konten kreator di Indonesia ketika membuat video hal-hal yang positif di Malaysia, justru netizen juga mempertanyakan kenapa harus belajar dari Malaysia, negara yang kecil, kenapa harus belajar. Ini salah satu pemikiran yang menghambat kemajuan negara kita ya. Kalau kita ingin maju, kita itu harus belajar dengan siapapun. Jangan mudah emosi, jangan mudah koyak kalau dalam bahasa Malaysia. Kalau ketika kita melihat negara-negara tetangga kita lebih maju, patutnya kita harus tiru cara mereka. Dari segi pertanian durian. Nah, ini saya bahas ya, pertanian durian. Indonesia kan merupakan salah satu negara agraris di mana harusnya potensinya ini besar, tapi kok bisa petani durian di Indonesia justru kalah saing jauh dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Padahal potensinya besar. Harusnya pemerintah di Indonesia bisa mencontohi negara Malaysia, di mana untuk faktor cuaca Malaysia dan Indonesia ini kurang lebih sama. Kok bisa punya pertanian durian yang semakin maju, yang semakin viral, yang semakin mendunia. Bahkan Malaysia merupakan salah satu negara Asia Tenggara ini yang terkenal dengan duriannya ya. Ketika para pelancong datang ke Malaysia, pasti mereka akan mencari-cari durian musangking yang ada di Malaysia. Kenapa durian di Indonesia tidak begitu viral? Ada baiknya kita bisa belajar dari Malaysia bagaimana mereka bisa mempopulerkan duriannya ke pasar internasional, bahkan viral mendunia. Cendol di Malaysia begitu sangat viral mendunia. Padahal Indonesia juga punya cendol. Lalu kenapa tidak bisa mendunia seperti di Malaysia? Bahkan cendol di Malaysia merupakan salah satu minuman yang paling banyak dicari oleh turis dari berbagai penjuru negara. Padahal Indonesia juga punya cendol. Lalu kenapa nggak bisa viral, nggak bisa mendunia? Kita juga harus lebih banyak belajar dari Malaysia. Nggak ada salahnya kok kalau kita belajar dari hal yang positif. Jadi jangan marah-marah, jangan mudah istilahnya gengsi. Mana kita kok harus belajar dari Malaysia?
Mana Indonesia besar gitu, negara kaya raya, sumber daya alam melimpah, negara yang semakin maju. Jangan sombong seperti itu gitu loh, nggak boleh sombong seperti itu. Dan kita sebagai manusia juga dilarang untuk membenci satu sama lain. Agama apapun juga dilarang untuk membenci siapapun. Oke teman-teman, langsung kita reaction video salah satu konten kreator dari Indonesia. Ada baiknya kita belajar dari Malaysia. Yuk kita reaction bersama-sama. Waalaikumsalam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel, dimanapun berada. Mungkin ada sebagian yang dari Malaysia, dari Indonesia. Semua saja saya anggap sahabat, baik yang Mantap, suka Mas. saya atau tidak suka saya anggap semua adalah teman, sahabat. Dan terima kasih dalam video saya sebelumnya yang tentang membahas tentang Malaysia, belajar tentang Malaysia itu ternyata banyak komen-komen juga ya. Ada yang komen positif, komen negatif. Itu biasa Mas. Menghujat. Saya diumpat ya dalam bahasa. Ada juga itu kata-kata yang sangat kasar. Kayaknya dia pakai bahasa walian. Ya, saya paham ya. Mungkin dia dari nggak tahu lah, saya balas juga itu. Tapi saya insya Allah nggak marah ya. Silahkan kalian setuju atau tidak. Tapi yang jelas saya pengen diskusi saja ya. Di situ saya pengen menanggapi, ada di video saya itu kan judulnya ada baiknya kita belajar. Ada baiknya, coba kita yang ahli bahasa, ada baiknya itu apakah sebuah keharusan? Bukan. Ada baiknya itu ya semacam saran. Betul Kalau Mas. mau belajar ya nggak apa-apa. Mantap Mas. Ini memang suka belajar ya, suka melihat konten-konten yang kreatif, yang tidak kreatif juga. Ya saya memang belajarnya dari situ, baca-baca seperti itu ya. Di video saya itu intinya kita ada baiknya belajar dari Malaysia dalam dua hal, yaitu tentang layanan pendidikan dan infrastruktur. Ingat lagi, ada baiknya. Anda tidak harus belajar. Ada yang banyak itu mungkin teman-teman saya yang dari Indonesia. Kenapa kita belajar dari Malaysia? Kenapa kita belajar dari negara yang hanya berpenduduk 30 juta? Kenapa? Coba bro, kita pikir, belajar itu kepada siapa saja. Ya. Belajar itu enggak harus kemudian kita praktekkan, enggak. Ya, apa yang baik kita ambil, apa yang enggak baik ya kita buang ya. Jadi saya sebenarnya di video awal itu membahas tentang pendidikan yang maksud saya itu adalah fokusnya pendidikan tinggi ya, perguruan tinggi. Kenapa saya membahas itu? Karena beberapa bulan kemarin waktu pengumuman SNBP ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di Indonesia di perguruan tinggi negeri, itu banyak mahasiswa yang keberatan dalam biaya UKT. UKT-nya dianggap mahal gitu ya, bahkan ada yang sampai mundur, kemudian nggak pengen melanjutkan kuliah padahal sudah pengen sekali gitu, karena biaya yang mahal. Nah dari situ sebenarnya saya punya ide, kenapa kita nggak belajar dari Malaysia hanya dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya ya pendidikan tinggi. Kalau pendidikan dasar, SD, SMP, SMA di Indonesia itu sudah beres menurut saya. Banyak yang gratis. Di Malang, di Kota Batu itu SD, SMP, SMA itu banyak yang gratis, yang negeri-negeri itu. Ya. Jadi kalau SD, SMP, SMA kita sudah beres lur ya. Sudah nggak perlu ya mungkin hanya fasilitas-fasilitas penunjang saja. Tapi kalau sistemnya sudah bagus ya. Jadi intinya kita belajar itu kepada siapa saja, baik negara kecil, negara besar, negara mana sajalah kita belajar. Tidak harus semuanya kita betul. Apa yang baik dari Malaysia ya kita ambil, kan nggak apa-apa ya kan. Orang Malaysia nggak akan marah ya. Jadi kita nggak usah ya, ini menurut saya. Kalau Anda sih terserah ya, saya ini santai-santai saja. Jadi saya intinya tidak pengen betul Mas, kita ini saling membenci, nggak baik. Ajaran agama manapun itu kita nggak baik, saling membenci itu nggak baik
bersaing yang Mantap. baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Kita dengan Malaysia itu seharusnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling mengejek. Kalau orang Malaysia misalnya ada yang mengejek Indonesia, biarin aja. Ya, biarin aja. Kalau orang Jawa tua-tua kita, kalau kita diolokkan orang itu jangan dibalas mengolokkan. Kenapa? Kalau kita balas mengolokkan, status kita sama ya. Ya, jadi biarin aja. Kalau orang tua saya dulu, kalau saya kecil dipukul digojlok ya, dibully teman, itu biar aja. Dilok nih nggak kerowak aja. Ya, dibully nggak kerowak. Kerowak itu cuwil itu apa ya? Itu pasti begitu orang tua kita itu. Dilok nih nggak kerowak aja kok, nangis gitu kan. Digojlok tidak luka tubuh ya, hanya cuma digojlok gitu aja nangis, cengeng gitu. Dulu saya kecil itu sering dapat istilah-istilah kayak begitu. Jadi kita kalau cuma diolokkan tuh nggak boleh nangis, nggak boleh ini, nggak kerowak kata orang Jawa. Kerowak itu luka mungkin ya, luka. Nggak kerowak itu kayak simbolnya apple itu loh ya. Kerowak itu namanya apel kerowak. Jadi kalau kita diolokkan hanya lewat mulut itu nggak boleh nangis katanya gitu waktu kecil ya. Karena apa? Kita nggak kerowak, diolokkan aja nggak kerowak. Jadi begitu saudara-saudara, mau saya itu seperti itu. Kenapa kita harus belajar juga ke Malaysia? Karena ya ada yang banyak yang bagus dari sana. Ada juga yang mengatakan kenapa harus meniru Malaysia, di sana kan pendidikannya sistemnya vernakuler. Vernakuler itu pendidikan yang menggunakan sistem bahasa ibu. Misalnya orang Cina di sana ya pakai bahasa Cina, orang India pakai bahasa India, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Ya mungkin itu yang beda dengan Indonesia. Itu kita tidak kita ambil, tidak kita tiru. Dan sekali lagi saya bilang kalau pendidikan dasar di Indonesia insya Allah pendidikan negeri khususnya itu sudah sangat meringankan ya. Anggaran pendidikan kita ada banyak sekolah gratis, ada BOS macam-macam, itu sudah baik. Tapi untuk perguruan tinggi di Malaysia itu ada bantuan kredit pembiayaan untuk kuliah. Jadi misalnya kita 4 tahun kuliah, kita ngajukan pendanaan ke bank, di ACC, nanti setelah lulus harus mulai nyicil, apalagi setelah kerja mulai nyicil mengembalikan. Itu menurut saya bagus ya, itu yang kita turu supaya apa? Di Indonesia itu banyak yang punya kesempatan untuk kuliah. Ya semoga saja ke depan Indonesia makin baik. Dan begini lagi saudara, belum tentu saya membuat konten ini bisa memuaskan kalian semua, baik yang dari Malaysia maupun dari Indonesia. Barangkali konten pertama saya tentang Malaysia barangkali sedikit menyinggung teman-teman dari Malaysia, tapi saya yakin kalau itu fakta nggak akan marah. Ya misalnya tentang kenapa film Sheriff itu tidak booming di Indonesia, saya memberikan dugaan-dugaan penyebabnya. Mungkin promonya kurang, kemudian promosinya kurang, kemudian bahasanya mungkin kurang bisa ditangkap dengan ini, macam-macam lah. Itu bersifat dugaan saya pribadi dan belum tentu benar. Beda dengan film Upin Ipin yang sangat dicintai ya, sangat digemari di Indonesia, sehingga kalau ada orang Indonesia datang ke orang Malaysia datang ke Indonesia itu langsung disambut, halo Upin Ipin, halo Upin Ipin, kan begitu kan, halo Siti Nurhaliza ya, karena itu ingatan yang baik tentang Malaysia, yaitu Upin Ipin, Siti Nurhaliza, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman dari Indonesia, nggak usah ngegas lah. Dan saya nggak marah meskipun kalian bully di situ, nggak apa-apa. Saya yakin kalian itu hanya di medsos. Kalau kita ketemu saya yakin kita akan baik-baik saja. Ya, kita akan baik-baik saja. Silakan kalau kita ketemu misalnya ngobrol, silakan. Kita itu karakter orang Indonesia itu aslinya baik ya. Bahkan Malaysia juga sama ya. Kalau ketemu nggak mungkin kita itu berantem. Kenapa? Kalau berantem hukum urusannya. Ya kan, siapa yang mendahului mukul duluan hukum nanti yang bicara. Jadi itu sudah terbukti di Indonesia. Kita misalnya kita olok-olokan di media sosial waktu pilkada, pilpres terutama, itu setelah itu ya sudah balik rukun lagi itu. Jadi silahkan, tapi saya itu begini, kalau ada orang membuat
kalimat yang jelek. Saya berpikiran orang itu memang seperti itu. Ya, balik neng awake dhewe, kalau orang Jawa itu begitu. Omonganmu balik neng awakmu dhewe. Kamu menunjuk orang itu sesungguhnya kamu menunjuk dirimu sendiri kalau itu tentang keburukan. Tapi terserah. Jadi begitu ya saudara ya. Kita belajar dari Malaysia, Betul, Mas. dari Singapura, dari Brunei, tetangga terdekat dulu, dari Filipina, begitu juga dari Timur Leste, dari Papua Nugini. Kita belajar itu mengambil yang baik, tidak mengambil yang tidak baik, nggak apa-apa ya. Tidak harus belajar itu harus ke mana itu Finlandia, ke Australia, ke New Zealand, ke Jepang, kejauhan, nggak nutut nanti kita terlalu berangan-angan nanti. Sana itu beda sudah. Di Finlandia itu sistem pendidikan terbaik, termasuk di Jepang, kemudian di mana New Zealand, ya itu negara-negara yang tingkat pendidikannya baik. Dan itu sudah banyak yang belajar ke sana orang Indonesia. Tapi ya itu anehnya pejabat Indonesia itu meskipun sudah melanglang buana ke luar negeri, pulang itu ya tidak diterapkan. Yes, itu sudah banyak kelas orang kelas daerah itu perginya ke luar negeri loh ya. Ingat di Malang itu ya sekolah SD dasar itu sudah banyak yang kalau studi tour itu ke Malaysia, ke Singapura, bahkan kemarin Surabaya itu ke Jepang ada anak SMA. Sudah banyak, mereka sudah belajar sejak kecil di negara lain. Artinya kita belajar itu sampai utlubul ilma walau bisin. Kita itu suruh belajar walau sampai ke negeri Cina. Kalau kita kurang jauh bisa sampai ke kutub utara sana, nggak apa-apa. Belajar itu sama dengan jihad ya. Kalau dalam Islam ya, orang belajar menggali ilmu Allah itu juga termasuk jihad. Jadi begitu ya saudara-saudara, teman-teman dari Malaysia, dari Indonesia, saran saya sih tidak usah saling betul Mas ya, nggak ada gunanya. Kita bersaing dalam hal yang baik-baik. Kalau saya juga mengakui kalau Indonesia kalah bersaing dengan yang baik, ya sudah kita kalah. Misalnya sepak bola, terus Indonesia kalah dengan Malaysia, ya kita akui kalah gitu kan. Kalau kita menang ya kita menang gitu loh. Bukan yang menang yang kalah merasa menang, itu bukan. Jadi itu Fastabiqul khairat itu seperti itu, berlomba-lomba kebaikan. Nanti sabar, ada yang Mas. komen ini sabar. ya biarin. Sabar. Itu YouTube saya sendiri kan ya, saya bebas mau ngomong. Kalau pengen bikin tandingan ya bikin YouTube gitu, jangan sirik. Gitu saudara-saudara, semoga ada ide-ide lagi, kita ngobrol-ngobrol. Dan YouTube saya ini memang kontennya gaduh-gaduh, kadang-kadang wisuda, kadang-kadang apa ya, saya memang suka-suka aja. Dihujat karena membuat video hal yang positif dari Malaysia untuk dipelajari, bukan terus diterapkan di negara kita. Bukan seperti itu sahabatku semua. Jadi jangan salah paham, Masnya ini membuat video hal-hal yang baik, bertujuan supaya kita juga lebih maju, supaya kita juga menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang membuat konten tentang sesuatu hal yang positif di Malaysia, wajib kita hargai tanpa harus menghujat sang pembuat video tersebut. Nah, di video tersebut Masnya juga memberikan penjelasan hal-hal yang positif di Malaysia yang belum bisa diterapkan di negara kita. Wajib kita contoh, ya kan? Wajib kita contoh. Kalau mau dicontoh ya terserah, kalau nggak mau ya udah. Kan Masnya memberikan pandangan yang positif dari suatu negara Malaysia. Dan kebetulan saya itu juga bekerja dan tinggal di Malaysia. Di sini banyak sekali saya menemukan hal-hal positif yang ada di Malaysia. Saya akan memberikan contoh kecilnya saja. Perkampungan Malaysia. Perkampungan di Malaysia ini warganya itu begitu sangat diperhatikan. Bahkan hampir setiap minggunya atau setiap bulannya itu selalu ada pengecekan. Petugas kesehatan disemprot atau istilahnya disembur lah, bagaimana warganya supaya tidak terjangkit penyakit demam berdarah. Dan juga kampung-kampung di sini, rumah-rumahnya, setiap depan rumah itu ada tong sampah, dan setiap harinya ada lori sampah yang
mengangkut sampah-sampah tersebut. Jadi dari segala aspek kebersihan di sini memang sangat luar biasa. Bukannya di Indonesia tidak melakukan seperti itu. Namun ada juga di beberapa desa yang masih tidak melakukan seperti itu. Harusnya kalau menurut pendapat saya, Indonesia harus menerapkan sistem seperti itu ya. Setiap desa wajib punya mobil pengangkut sampah. Jadi nanti desanya nampak sangat rapi, sangat bersih, sehingga para warga juga tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Ini adalah salah satu contoh kecilnya saja, sahabat-sahabatku semua. Nanti ada juga yang berkomentar, kau jangan banding-bandingkan, jangan banding-bandingkan. Ini sesuatu hal yang positif, wajib dibanding-bandingkan. Wajib kita contohi hal yang positif, sahabat-sahabatku semuanya. Di negara kita, kalau musim hujan, banjir ada di mana-mana. Karena apa? Itu adalah akibat pembuangan sampah yang membuang sampah sembarangan di sungai. Ya mungkin nggak ada masalah. Selalu menghiraukan seperti itu. Tapi itu dampaknya sangat-sangat besar dan membawa musibah. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Ini merupakan salah satu contoh kecil hal positif yang ada di Malaysia. Bukan semata-mata saya membanding-bandingkan, bukan semata-mata saya memuji Malaysia, tapi berdasarkan apa yang saya lihat di sini. Jangan berkomentar saya ini penjilat, saya ini pengkhianat bangsa. Yang pengkhianat bangsa itu bukan saya, sahabatku semua, tapi yang pengkhianat bangsa adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan tapi suka korupsi, suka membohongi rakyat, uang untuk pembangunan dimakan sendiri, digunakan sekeluarganya tanpa untuk pembangunan rakyatnya. Itu baru yang namanya pengkhianat bangsa ya. Sebab di dalam video saya itu selalu ada orang yang berkomentar, dasar penjilat, dasar pengkhianat bangsa, kamu nggak usah pulang ke Indonesia, kamu tinggal saja di Malaysia. Astagfirullahaladzim. Padahal banyak loh TKI yang bekerja di negara lain kemudian membuat video tentang negara itu dari segi fasilitas kemajuannya, tapi mereka aman-aman aja. Beda dengan ketika membahas tentang negara Malaysia, menunjukkan sesuai fakta apa yang ada di sini, hal-hal positif yang wajib atau yang perlu ada kalanya kita belajar dari Malaysia. Banyak yang komentarnya kurang terima ya, tapi saya nggak masalah. Bagi saya, netizen-netizen yang kadang-kadang tidak mau menerima fakta, mereka ini mungkin mengonsumsi berita-berita yang hoax. Banyak soalnya konten-konten kreator di YouTube yang tidak menunjukkan muka, yang membuat video menjelek-jelekkan Malaysia, bahkan membuat berita hoax tentang Malaysia. Itu banyak sekali. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengadu domba, kemudian sang pembuat video tersebut mendapat uang banyak karena yang nonton rame video-video tersebut. Kemarin juga ada sebuah berita ya yang membuat saya tertawa. Malaysia katanya meminta Indonesia untuk memberikan saluran listrik. Padahal pada faktanya Indonesia listriknya itu mengambil dari Malaysia. Tapi kalau di dalam video-video konten hoax itu dibalik. Dan itu sudah menjamur di media sosial. Ini sangat disayangkan ya. Ketika membuat video tapi tidak sesuai fakta dan membodohi masyarakat kita. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku. Kiranya ada orang yang membuat video tentang hal-hal positif yang ada di Malaysia, ya kita perlu mencontohnya tanpa perlu kita menghujat sang pembuat video tersebut. Karena sesuatu hal yang positif wajib kita contohi, tak kisah dari negara manapun. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya.